Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 522. 3 hari. Mereka bertiga meninggalkan kediaman Mo Huayuan dalam keheningan. Wajah Hang Xuan dan Wu Chen terlihat semakin muram, jauh dari ekspresi santai mereka sebelumnya. Ada jarak yang terasa di antara mereka, seolah-olah beban berat telah jatuh di pundak masing-masing. Namun, di balik suasana tegang itu, ada satu hal yang sedikit melegakan mereka. Dengan kemampuan Yung Xiao, dia pasti tak terkalahkan dalam kompetisi alkimia yang akan diadakan oleh kamar dagang. Hang Xuan, jangan memasang wajah muram seperti itu. Nanti kau cepat tua, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Kita ini teman, aku tidak terbiasa melihatmu seperti ini. Hang Xuan mencoba tersenyum tetapi ekspresinya tetap getir. Sepertinya bencana ini tak bisa dihindari. Aku hanya berharap Tuan Muda Yun bisa menunjukkan kekuatannya di kota Songyue dan mempertahankan posisi perusahaan dagang Tianyuan. Jika itu terjadi, perusahaan dagang Awan Ungu masih punya harapan untuk bertahan. Yung Xiao menoleh ke Wuyan dan berkata, segera berikan perintah untuk mengumpulkan semua bisnis kamar dagang dan hentikan segala potensi kerugian. Usahakan untuk memulihkan modal sebanyak mungkin. Kali ini, kita memang ditakdirkan untuk kalah. Tapi setidaknya, kita harus mempertahankan kekuatan yang tersisa dan berharap Gunung Dong bisa bangkit kembali dengan bantuan perusahaan dagang Tianyuan. Wu Chen meneteskan air mata dan berkata dengan penuh penyesalan, pemimpin serikat, ini semua salahku. Aku tidak becus mengurus urusan di kota Southfire, bahkan tidak punya satupun sekutu yang bersedia membantu kita. Hang Xuan menghela napas panjang. Dunia memang seperti ini. Banyak yang bersedia menambahkan bunga di atas brokat, tapi hanya sedikit yang mau mengulurkan tangan saat kita tertimpa salju. Kesedihan meliputi hati mereka, dan tanpa sadar, keduanya mulai menangis. Yung Xiao, yang tak tahan melihat suasana muram itu, hanya tersenyum dan berkata, kenapa harus sesedih ini? Berikan semua resep produk kamar dagang kepadaku, dan dalam 3 hari, aku akan memperbaikinya. Aku pasti akan mengalahkan toko baru itu. Semua resep dalam 3 hari? Wuyan terkejut. Jika dalam waktu sesingkat itu, kita bisa mendapatkan lebih banyak resep berkualitas tinggi daripada milik perusahaan dagang Bangau Langit, mungkin kita masih bisa bertahan sampai situasi di perusahaan dagang Tianyuan stabil. Perusahaan dagang Bangau Langit? Itu hanya boneka yang diajukan oleh kamar dagang angin petir. Yung Xiao mencibir. Kalian hanya perlu memberiku sejumlah besar batu cahaya bintang dan batu primordial. Batu cahaya bintang? Hang Xuan mengerutkan kening. Untuk apa Tuan Muda Yun menginginkan benda itu? Itu bukan bahan berharga. Semakin banyak, semakin baik, kata Yung Xiao dengan santai. Beri aku sebanyak yang kalian bisa. Tiba-tiba suara Yuan Gaohan terdengar dengan nada kesal. Gu Feiyang, jangan bilang engkau ingin aku bekerja keras meningkatkan puluhan resep dalam 3 hari. Yung Xiao menjawab dengan tenang melalui transmisi suara. Itu semua hanya resep tingkat rendah. Kau bisa mengubahnya hanya dengan beberapa pandangan sekilas. Lagi pula, bukankah kau juga membutuhkan batu cahaya bintang? Aku ini sangat miskin. Kalau aku tidak membantu mereka, bagaimana bisa aku membantu dirimu? Wajah Yuan Gaohan merah karena kesal. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, ia tak punya pilihan selain menerima keadaan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, Xiao Xuan berlari menghampiri mereka. Ia menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Hang Xuan, lalu membungkuk berkali-kali sambil berkata, Kakak Hang Xuan, aku mohon maaf. Aku telah bersikap tidak peka sebelumnya. Kumohon, jangan marah padaku. Tanpa menunggu jawaban, Xiao Xuan langsung kabur setelah meminta maaf. Setelah Yung Xiao mengalahkan Mo Huayuan, pria itu tak lagi berani mengambil barang milik Hang Xuan. Benda-benda itu seolah menjadi kentang panas di tangannya, sehingga akhirnya ia memilih untuk mengembalikannya. Wuyan merasa kesal. Anak ini terlalu licik. Di usia semuda ini, dia sudah begitu sombong. Yung Xiao hanya tersenyum penuh arti. Dia adalah murid agung Yuan Gaohan. Sifat seperti ini mungkin memang diturunkan dari generasi ke generasi. Siapa tahu,
Mungkin Yuan Gaohan juga menyukai hal semacam ini. Omong kosong, Yuan Gaohan berteriak marah. Hal pertama yang akan kulakukan setelah keluar dari sini adalah menyuruh Hua Yuan membunuh bocah ini. Sampah seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup di dunia. Nyawa dan nasib Xiao Xuan kini bergantung pada candaan Yung Xiao. Hang Xuan hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Ia mengeluarkan 3 slip golden jade dari cincinnya. Setelah sedikit ragu, ia menyerahkannya kepada Yung Xiao. Cahaya keemasan berkilauan dari slip giok itu sebelum perlahan menghilang. Ini adalah resep untuk semua produk kamar dagang awan ungu. Isinya sangat detail. Dulu ini adalah harta yang tak ternilai, tapi sekarang tak lebih dari sampah. Setiap kamar dagang memiliki produk unggulan yang telah dikembangkan dan diperbaiki oleh generasi alkemis selama bertahun-tahun. Resep-resep ini adalah rahasia paling berharga dari organisasi manapun. Hang Xuan bahkan menambahkan tanda indera roh pada 3 slip golden jade yang dapat dihancurkan dengan pikirannya kapan saja jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, kita akan melihat hasilnya dalam 3 hari, kata Yung Xiao dengan percaya diri. Siapkan juga batu cahaya bintang dan batu primordial sebanyak mungkin dalam 3 hari. Pastikan tidak mengganggu operasi normal kalian. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Jubah panjangnya berkibar saat ia melangkah pergi dengan tenang. Saat melihat kepergian Yung Xiao, Wu Chen merasa cemas dan berkata, "Presiden, apakah kita benar-benar bisa mempercayai orang itu? Resep alkimia kita sangat berharga. Bahkan jika sekarang nilainya tak sebanding dengan perusahaan dagang bangau langit, jika disebarluaskan, harganya pasti bisa mencapai langit." Hang Xuan menghela napas panjang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Dengan kekuatannya yang bahkan mampu mengalahkan Master Mo, kenapa dia harus menginginkan resep kita? Lagi pula aku tidak punya pilihan lain selain percaya padanya sekarang. Aku juga tidak terlalu berharap dia bisa memperbaiki semua resep dalam 3 hari. Asalkan dia bisa meningkatkan beberapa produk inti. Setidaknya kamar dagang awan ungu masih punya harapan untuk bertahan lebih lama. Setelah mereka berdua pergi, Yung Xiao menyerahkan 3 slip golden jade itu kepada Yuan Gaohan. Meskipun Yuan Gaohan enggan, ia tahu bahwa kini ia berada di perahu yang sama dengan Yung Xiao. Satu-satunya cara agar ia bisa keluar dari situasi ini adalah dengan membantunya sebisa mungkin. Selain itu, semua sumber daya kultivasi, terutama batu cahaya bintang, hanya bisa ia dapatkan melalui Yung Xiao. Ironisnya, Yung Xiao sekarang adalah orang miskin terkaya, memiliki harta yang luar biasa, tetapi bahkan tidak mampu mengeluarkan beberapa batu primordial. Yung Xiao segera kembali ke penginapan tempat Mei Donger menginap, tetapi ia hanya menemukan ruangan kosong. Di atas meja, terdapat selembar kertas yang ditinggalkan oleh Mei Donger. Dalam catatan itu, ia menulis bahwa dirinya telah kembali ke Sekte Biduk dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan izin menggunakan susunan teleportasi. Ia juga meminta Yung Xiao untuk menunggu dengan tenang. Yung Xiao membaca catatan itu sejenak, lalu dalam tatapannya, kertas itu terbakar perlahan hingga berubah menjadi abu. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah batu aneh berwarna hijau dari dalam genggamannya. Itu adalah batu bawah hijau yang berhasil ia dapatkan dari Liang Kuan. Namun, setelah diamati lebih dekat, kualitas batu ini ternyata tidak terlalu bagus. Yung Xiao mengerutkan alisnya, lalu perlahan menuangkan energi primordial ke dalamnya. Seketika, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan batu, mengelupas lapisan demi lapisan. Setelah hampir 2/3 bagian terkupas, warna lain mulai terlihat di dalamnya, seperti warna kuningan yang tersembunyi di bawah permukaan hijau. Tatapan Yung Xiao menyipit. Ia langsung mengenali material kuning itu. Itu bukan sekadar kuningan biasa, melainkan tembaga dan emas, bahan yang jauh lebih berharga dibanding Netherstone. Saat seluruh lapisan batu hijau terkelupas, yang tersisa di tangannya adalah sebuah boneka kecil seukuran setengah telapak tangan. Yung Xiao terkejut. Ia tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batu itu. Saat sebelumnya ia memindai batu bawah hijau dengan indera spiritualnya, ia memang merasa ada sesuatu yang janggal. Sekarang,
Semuanya jelas. Boneka ini bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan telah ditempatkan di dalam batu oleh seseorang. Ia mencoba mengamati boneka itu lebih lanjut. Tapi meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa, ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melemparkannya ke arah Yuan Gaohan. Setelah itu, ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Bagi Yung Xiao, Yuan Gaohan kini sudah seperti alkemis pribadinya, jadi ia tidak perlu bersikap terlalu sopan. Keesokan harinya, Yung Xiao membuka matanya. Tanpa membuang waktu, tubuhnya menghilang dari kamar dan melesat menuju Sekte Biduk. Kompetisi antar sekte di Sekte Biduk merupakan acara besar yang sangat dinantikan di kota Southfire. Berbagai kekuatan besar diundang untuk menyaksikan, menjadikannya ajang pembuktian diri bagi para sekte. Para murid berbakat juga berkesempatan untuk menonjol dan menarik perhatian sekte-sekte besar. Selain pasukan besar yang diundang, banyak juga seniman bela diri yang datang secara mandiri. Bagi mereka, ini adalah kesempatan berharga untuk bertukar wawasan dan meningkatkan pengalaman. Sepanjang perjalanan, Yung Xiao bertemu dengan banyak prajurit. Tak lama, ia mulai melakukan perjalanan bersama beberapa dari mereka. Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi mengadakan kompetisi setiap 2 tahun sekali. Selain itu, ada juga acara lelang besar yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Thunderwind. Kombinasi dari dua acara ini menjadikannya peristiwa terbesar di kota Nanhuo, menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru. Di tengah kerumunan, seorang pria berjanggut mengenakan mantel bulu binatang iblis jenis harimau berbicara dengan penuh semangat, seolah menikmati perannya sebagai pemandu. Kelompok mereka terdiri dari 5 orang, dan keempat lainnya tampak seperti pendatang baru. Pria berjanggut itu tampak menikmati perannya sebagai orang yang lebih berpengalaman. Berbicara panjang lebar untuk memuaskan rasa ingin tahunya sendiri. Kelima orang ini memiliki tingkat kekuatan yang berada di sekitar Grandmaster seni bela diri kelas rendah. Sesuai dengan pepatah Birds of a Feather Flock Together, orang-orang dengan tingkat kekuatan yang sama cenderung berkumpul. Perbedaan dalam tingkat kultivasi menciptakan hierarki yang ketat. Para petarung yang lebih kuat enggan bergaul dengan mereka yang lebih lemah, sementara mereka yang terlalu lemah bahkan tak pantas mendapat perhatian. Kompetisi di Sekte Biduk sangat brutal. Pria berjanggut itu melanjutkan. 10 murid terbaik dalam setiap turnamen besar akan diangkat sebagai murid langsung Master Sekte. Di sisi lain, persaingan juga terjadi di antara para murid pribadi Master Sekte, di mana 10 orang terbawah akan dikeluarkan. Justru karena lingkungan yang keras inilah Sekte Biduk mampu melahirkan begitu banyak talenta dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan nomor 1 di kota Southfire selama ribuan tahun. Tatapan pria itu dipenuhi rasa iri saat ia melanjutkan, sebagai murid langsung Master Sekte, mereka mendapatkan pasokan batu vitalitas tanpa batas untuk kultivasi. Selain itu, berbagai pil obat dan ramuan spiritual yang mereka terima jumlahnya 10 kali lipat dibanding murid biasa. Jika aku memiliki sumber daya seperti itu, aku pasti sudah mencapai ranah kaisar bela diri sejak lama. Aku tidak akan terjebak di ranah 5 elemen selama lebih dari 10 tahun seperti sekarang. Mendengar itu, Yung Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kau tidak mencoba bergabung dengan Sekte Biduk? Dengan kekuatanmu, peluangmu untuk masuk 10 besar di turnamen cukup besar bukan?" Mei Donger, yang hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 6, cukup percaya diri dengan kekuatannya. Berdasarkan pemahamannya, Sekte Biduk jelas merupakan salah satu sekte terkuat di wilayah selatan. Namun, jika dibandingkan dengan 3 wilayah lainnya, mereka mungkin hanya dianggap sebagai ular lokal, kuat di tempatnya, tetapi sulit untuk menonjol di dunia yang lebih luas. Pria berjanggut itu tersenyum pahit. "Kau pikir aku bisa masuk hanya karena engkau bilang begitu?" ujarnya sambil menghela napas. "Usiaku sudah jauh melewati batas penerimaan murid baru. Selain itu, baik Sekte Biduk maupun Sekte Kalajengking Surgawi sangat ketat dalam merekrut anggota. Mereka akan menyelidiki latar belakang keluargamu secara menyeluruh. Dengan keadaanku sekarang, satu-satunya kesempatan yang tersisa
adalah bergabung sebagai anggota tim penjaga mereka. Tapi kalau itu terjadi, sumber daya yang kudapatkan akan sangat terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.